Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Kisah malam pertama Nabi Adam dan Hawa dimulai pada hari Jumat, salah satu hari yang memiliki makna istimewa dalam agama Islam. Pernikahan mereka menjadi sebuah peristiwa penting yang diabadikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadits tersebut, Rasulullah mengungkapkan serangkaian peristiwa yang terjadi pada hari Jumat yang berhubungan dengan penciptaan, tempat tinggal, taubat, dan doa Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, menjadikannya makhluk pertama yang diberikan kehidupan olehnya. Penciptaan Adam ini memiliki makna mendalam, mengingat Adam adalah bapak seluruh umat manusia. Selanjutnya, Allah menempatkan Nabi Adam ke dalam surga pada hari Jumat. Surga menjadi tempat tinggal pertama bagi manusia pertama ini, tempat di mana keindahan alam surga dan kesucian lingkungannya mengelilinginya. Namun, keberadaan di surga tidak bersifat abadi bagi manusia. Pada hari Jumat pula, Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Ini adalah awal dari kisah perjalanan manusia di dunia, dengan segala cobaan dan ujian yang harus dihadapinya. Namun, hari Jumat bukan hanya menjadi hari perpisahan antara Adam dan surga. Hari ini juga menjadi saksi atas taubat Nabi Adam. Ketika manusia pertama ini menyadari kesalahannya, dia merenungkan dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah yang Maha Pengampun menerima taubat Nabi Adam pada hari Jumat. Dalam bagian cerita selanjutnya, kita akan mengeksplorasi perjalanan kisah ini dengan lebih mendalam, mulai dari kesepian Nabi Adam, hingga pertemuan pertama dengan Hawa yang menjadi awal dari perjalanan mereka sebagai pasangan pertama manusia di bumi. Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah, dia adalah makhluk yang unik dan satu-satunya dari jenisnya. Dalam surga yang indah itu, Adam melihat di langit dan di bumi, namun tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Kehadiran yang unik ini menyebabkan hatinya merasa kesepian, karena tidak ada yang bisa menjadi teman yang sejenis dengannya. Adam, seorang yang diciptakan dengan sempurna, menghuni surga dengan segala keindahannya, namun tetap merasa kesepian. Kesenian surga dan kebahagiaan yang ditemui di antara para malaikat tidak bisa menggantikan kerinduannya akan seorang teman dan pasangan hidup yang dapat berbagi pengalaman dan kebahagiaan bersamanya. Malam-malam dalam kesepian yang menyelimuti Adam, dia duduk di antara para malaikat, menceritakan perasaannya yang dalam. Namun, Allah memiliki rencana yang sangat istimewa untuk mengatasi kesepian ini. Pada suatu malam yang khusus, Allah memilih untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Adam melalui sebuah mimpinya yang luar biasa. Ketika Adam tertidur, dia memasuki alam mimpi yang penuh dengan makna dan keajaiban. Dalam mimpinya ini, dia melihat sosok yang begitu indah, yang membuat hatinya terpukau. Namun yang mengejutkan adalah, bahwa sosok ini adalah seorang wanita yang belum pernah ia temui sebelumnya. Hawa, yang kemudian akan menjadi pasangan hidup Adam, muncul dalam mimpinya. Meskipun Hawa belum diciptakan dalam realitasnya saat itu, Allah memperlihatkan sosok Hawa kepada Adam dalam mimpinya. Keindahan dan kelembutan Hawa dalam mimpinya, membuat Adam tertarik kepadanya dengan cara yang tak terlukiskan. Allah kemudian memperlihatkan kasih sayangnya yang luar biasa, dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam, tepatnya dari tulang rusuk sebelah kirinya. Proses penciptaan ini memiliki makna yang mendalam, menggambarkan kedekatan dan keterkaitan erat antara Adam dan Hawa, sebagaimana pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Allah menciptakan Hawa dengan indah, memberikannya 1000 keindahan bidadari, menjadikannya wanita tercantik di antara semua wanita yang akan menjadi ibu dari keturunan manusia hingga hari kiamat. Keindahan Hawa mencerminkan keajaiban penciptaan Allah yang tak terbatas. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia merasa takjub karena mimpinya yang luar biasa itu. Namun yang lebih mengejutkan adalah, saat ia melihat Hawa, yang tiba-tiba ada di sampingnya dalam realitas. Pertemuan pertama ini, adalah awal dari kisah cinta yang legendaris antara Nabi Adam dan Hawa. Pertemuan pertama antara Nabi Adam dan Hawa, adalah momen yang penuh makna dan keindahan. Setelah Adam terbangun dari tidurnya, terkejut dan takjub saat menemukan Hawa berada di sisinya dalam realitas. Dia melihat dengan mata sendiri, wanita yang tadi hanya ada dalam mimpinya. Allah memperlihatkan kasih sayangnya yang luar biasa, dengan memberikan pakaian kepada Hawa. Pakaian tersebut terbuat dari bahan-bahan indah yang berasal dari surga, menjadikan Hawa bersinar lebih terang daripada matahari. Kecantikan Hawa ini mencerminkan keindahan penciptaan Allah yang sempurna.
Pertemuan pertama mereka penuh dengan rasa kagum dan rasa takjub. Nabi Adam bertanya kepada Hawa dengan penuh rasa ingin tahu, "Siapa engkau ini, dan untuk siapa engkau diciptakan?" Pertanyaan Adam mencerminkan ketidakpahamannya terhadap kehadiran Hawa yang tiba-tiba. Hawa dengan lembut menjawab, "Aku diciptakan untukmu." Jawaban Hawa mencerminkan kesadaran akan perannya yang akan menjadi pasangan hidup Nabi Adam, pendamping dalam kehidupan mereka di surga. Adam yang tak sabar untuk lebih dekat dengan Hawa, meminta dengan lembut, "Kalau begitu, kemarilah engkau." Hawa dengan senyuman menjawab, "Engkau sajalah yang kemari." Akhirnya, Nabi Adam berdiri dan menuju ke tempat Hawa. Inilah awal dari adat dan kebiasaan pernikahan, di mana seorang lelaki mendekati seorang wanita, atau seorang lelaki datang kepada pihak wanita untuk melaksanakan pernikahan. Namun dalam momen keintiman pertama mereka, ada aturan yang diberikan oleh Allah. Adam, seperti seorang lelaki yang terpesona oleh kecantikan Hawa, terasuki syahwat kepadanya. Namun Allah memberikan peringatan penting kepada Adam, "Janganlah engkau lakukan, mengumpulinya, sampai engkau membayar mas kawinnya." Adam yang belum tahu apa itu mas kawin, bertanya dengan tulus, "Mas kawinnya apa?" Allah menjawab dengan penuh hikmah, "Aku melarangmu mendekati pohon hintah, gandum, engkau jangan memakan buahnya, itulah mas kawinnya." Namun, Allah juga memberikan pengertian lebih dalam tentang mas kawin ini. Dia menjelaskan bahwa mas kawinnya adalah sholawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad. Adam yang belum tahu tentang Nabi Muhammad bertanya, "Siapa gerangan Muhammad itu?" Allah menjelaskan, "Dia adalah salah satu dari anakmu, dia adalah nabi terakhir, seandainya tidak ada dia, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk." Dengan penjelasan ini, Allah mengajarkan Adam tentang kehadiran Nabi Muhammad sebagai salah satu dari keturunannya. Ini adalah pernyataan Allah tentang pentingnya Nabi Muhammad dalam sejarah manusia, dan pentingnya sholawat kepada beliau. Selanjutnya, Allah mengusap punggung Adam, dan dari Adam dia mengeluarkan keturunan yang banyak sekali, seperti debu yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang putih, yang hitam, ada laki-laki dan ada juga wanita. Semua keturunan manusia ini memiliki potensi untuk mengambil cahaya dari Allah, yang menggambarkan kebijaksanaan, pengetahuan, dan petunjuk. Namun, tidak semua manusia akan mengambil cahaya ini. Allah menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang menangkap cahaya ini yang akan menjadi orang yang beriman, sementara orang yang tidak mengambilnya akan menjadi kafir. Di antara mereka ada yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Ketika Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah menjawab, "Mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam." Dengan ini, Allah mengungkapkan peran penting keturunan manusia dalam membawa petunjuk kepada umat manusia. Para nabi yang terlahir dari keturunan Adam menjadi utusan Allah untuk membimbing dan mengajarkan manusia tentang kebenaran. Pertemuan pertama Nabi Adam dan Hawa adalah awal dari perjalanan mereka sebagai pasangan hidup di surga. Dengan penuh rasa hormat kepada Allah, Adam dan Hawa mematuhi aturannya dan menjalani kehidupan mereka dalam kebahagiaan dan keindahan surga. Setelah pertemuan pertama yang penuh cinta dan kagum, Allah melanjutkan untuk memberkati pasangan ini dengan kehormatan yang lebih besar. Allah memberikan pakaian kepada Hawa dengan 70 perhiasan dari berbagai macam perhiasan surga. Pakaian tersebut menjadikan Hawa semakin cantik dan mempesona. Selain itu, Allah memberikan mahkota kepada Hawa, menjadikannya ratu yang memerintah dengan kemuliaan di surga. Kursi yang terbuat dari emas pun diberikan oleh Allah kepada Hawa, sebagai singkatan kekuasaan dan kedudukan yang istimewa. Allah mengawinkan Adam dan Hawa dengan penuh keberkahan. Pernikahan ini terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari, yang membuat pernikahan di hari Jumat menjadi sunnah dalam agama Islam. Hari Jumat dianggap sebagai hari yang penuh berkah, dan pernikahan Nabi Adam dan Hawa di hari ini menjadi salah satu contoh penting dari keberkahan ini. Menurut riwayat, meskipun Adam lebih menawan daripada Hawa, Hawa memiliki sifat kelembutan yang membuatnya cocok sebagai pasangan hidup bagi Adam. Kelembutan ini menjadi salah satu nilai penting dalam pernikahan Islam. Allah juga memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mendekorasi gedung pernikahan mereka. Pernikahan Nabi Adam dan Hawa menjadi peristiwa besar di surga, dan Allah sendiri mengatur segala detailnya. Selain itu, wildan, anak-anak yang ada di surga, dan para bidadari pun turut serta dalam pernikahan ini. Malaikat Ridwan dan para bidadari berperan dalam mendandani pasangan ini, menambah keindahan dan kemegahan pernikahan tersebut. Nabi Adam diberi kuda yang luar biasa, diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya, yang diberi nama Maimun.
Kuda ini memiliki kecepatan luar biasa dan menjadi salah satu kendaraan istimewa Adam. Saat kuda Maimun sudah ada di hadapan Adam, dia menungganginya dengan kebanggaan. Hawa pun diberikan unta dari surga yang istimewa, yang di atasnya ada haudah dari permata. Hawa naik ke haudah yang ada di atas unta tersebut. Ini adalah momen kebahagiaan, di mana mereka bersiap untuk perjalanan penting mereka. Pada saat yang sama, malaikat Jibril memegang kendali kuda Maimun, sementara malaikat Mikail berjalan di sebelah kanan Adam, dan malaikat Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawa pasangan ini jalan-jalan ke semua pelosok surga, mengunjungi tempat-tempat para nabi dan penghuni surga lainnya. Setiap kali melewati malaikat, Adam memberikan salam kepada mereka, mengungkapkan penghormatan dan rasa hormatnya kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia ini. Para malaikat berkata, betapa mulianya makhluk Allah ini. Hawa juga ikut bersamanya dalam perjalanan ini. Ketika Hawa berjalan-jalan di dalam istana surga, dia diiringi oleh bidadari yang tak terhitung jumlahnya, yang menambah keindahan momen tersebut. Dalam perjalanan ini, Nabi Adam dan Hawa merasakan kebahagiaan dan keindahan surga yang tak terbayangkan. Mereka menikmati buah-buahan surga yang lezat, minuman yang segar, dan kebahagiaan yang sempurna. Akhirnya, setelah perjalanan yang penuh berkah, mereka tiba di pintu surga yang mulia. Disinilah awal dari kehidupan mereka di surga, yang akan penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka berdua disaksikan oleh para malaikat yang selalu menjaga dan menghormati mereka. Dengan bimbingan Allah, mereka masuk ke dalam surga yang indah, dan dari sinilah dimulai cerita luar biasa tentang Adam dan Hawa di surga Firdaus, tempat di mana mereka menemukan kedamaian dan kenikmatan sejati bersama-sama. Allah berkata dalam Al-Baqarah ayat 35, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku, masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zolim." Adam dan Hawa, dengan rasa takjub dan rasa syukur yang mendalam memasuki surga. Mereka melangkah ke dalam surga Firdaus, tempat di mana mereka akan menghabiskan malam pertama sebagai pasangan yang baru menikah. Malam itu, surga Firdaus bersinar lebih terang daripada matahari. Ranjang yang terbuat dari permata dengan 700 kaki dari yakut merah menunggu mereka. Di atas ranjang itu, terdapat kasur dari sutra hijau yang lembut dan nyaman. Malaikat Ridwan, juru kunci surga, telah mempersiapkan segala sesuatu dengan indah untuk malam pertama mereka. Adam dan Hawa duduk di atas ranjang tersebut, merasa bahagia dan damai. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Lalu mereka berdua merasakan kedamaian dan keindahan tempat ini. Makanan yang disuguhkan kepada mereka adalah buah-buahan yang begitu segar dan lezat, tidak seperti apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Salah satunya adalah buah nab yang memiliki keindahan yang luar biasa. Mereka menikmati makanan, minuman, dan kebahagiaan bersama dalam taman surga yang indah. Ketika Adam ingin menggauli Hawa, mereka memasuki sebuah kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud yang berkilau. Mereka telah mendapatkan pelajaran untuk bersenggama dari malaikat yang telah mengajarinya bagaimana memperlakukan pasangan di atas ranjang pengantin. Mereka dilindungi oleh satir sutra yang indah, lampu-lampu temaram yang memukau, menciptakan momen yang sangat istimewa antara mereka. Hawa juga dapat berjalan-jalan di dalam istana yang megah, di mana ia selalu diiringi oleh bidadari yang indah dan ramah. Kehidupan malam pertama Adam dan Hawa di surga adalah pengalaman yang luar biasa, penuh kebahagiaan, dan penuh cinta di bawah lindungan Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, wallahu alam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.